Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas jenis-jenis aliran fluida ya, terutama untuk bilangan Reynolds ya. Bilangan Reynolds ini nanti bisa digunakan untuk menentukan ya jenis aliran ya, aliran apa yang akan terjadi pada sebuah baik di aliran fluida terbuka maupun aliran fluida yang tertutup ya. Sebelum kita membahas ke bilangan Reynolds, ada baiknya kita klasifikasikan dulu jenis-jenis aliran fluida. Sebenarnya ada beberapa jenis aliran fluida ya, bisa dibagi menjadi 8 golongan ya. Sebenarnya ada 8 golongan, namun untuk kali ini saya hanya akan membahas beberapa jenis aliran fluida aja ya. Nanti arahnya ke bilangan Reynolds ya. Aliran fluida bisa diklasifikasikan. Yang pertama, aliran yang tak termampatkan atau incompressible ya. Nah, aliran tak termampatkan adalah kondisi aliran di mana rapat massa fluidanya tidak berubah ya. Jadi contohnya itu adalah aliran air, minyak, dan lain-lain ya. Aliran termampatkan adalah kondisi aliran di mana rapat massanya fluidanya berubah ya. Jadi untuk jenis aliran yang pertama itu ada yang tak termampatkan dan termampatkan ya, atau incompressible dan compressible flow ya. Kalau yang tak termampatkan atau incompressible flow berarti yang tidak bisa dikompresi ya, atau tidak bisa dimampatkan ya. Jadi rapat massa fluidanya maupun volumenya tidak berubah ketika dilakukan proses kompresi atau penekanan ya. Contohnya itu air dan minyak ya. Sedangkan aliran yang termampatkan atau compressible, di mana kondisi aliran akan mengalami perubahan di rapat massa maupun volumenya ya. Aliran ini bisa dikompresi ya. Contohnya itu fluida gas ya, atau udara ya. Pada aliran kompresibel berlaku hukum termodinamika. Terus klasifikasi yang kedua itu aliran tunak dan tak tunak, atau bisa disebut dengan steady dan unsteady flow ya. Untuk aliran tunak atau aliran permanen adalah kondisi di mana komponen aliran tidak berubah terhadap waktu ya. Contohnya itu aliran sungai dengan pada kondisi tidak ada perubahan aliran ya, tidak ada hujan maupun tidak penambahan air yang lain, ataupun tidak ada banjir. Terus lawannya yaitu aliran tak tunak atau aliran tidak permanen ya. Kondisi ini komponen aliran berubah terhadap waktu. Nah, jadi kebalikannya dengan aliran tunak tadi ya. Jadi aliran sungai yang berubah terhadap waktu karena adanya penambahan aliran air yang lain, seperti ada penambahan air hujan, banjir, dan lain-lain ya. Ataupun bisa disebut juga salah satu contohnya itu pasang surut air laut maupun di sungai ya. Terus klasifikasi yang ketiga, ada aliran seragam dan tak seragam, atau uniform dan non uniform flow ya. Aliran seragam di mana kondisi komponen aliran tidak berubah terhadap jarak ya. Nah, ini contohnya itu aliran di saluran atau sungai pada kondisi tidak ada pengaruh bendungan atau terjunan ya. Nah, jadi tidak ada pengaruh antara bendungan dan terjunan ya, ataupun penyempitan dari sebuah penampang yang ekstrim ya. Terus lawannya itu aliran tidak seragam atau non-uniform flow ya, kondisi di mana komponen aliran berubah terhadap jarak maupun luas penampang ya. Jadi ada perubahan ya. Nah, ini perbedaan antara aliran seragam dan aliran tak seragam. Kalau aliran seragam seperti ini ya, jadi tidak ada penghalang ya, jadi aliran seragam semua ya, karena tidak ada pembendungan ataupun terjunan atau perubahan luas penampang ya. Terus lawannya itu aliran tidak seragam. Nah, di sini ada terjadi
perubahan ya, karena ada perubahan luas penampang ya. Terus klasifikasi yang keempat ada aliran laminar dan turbulen ya. Fenomena aliran ini dapat dijumpai pada kehidupan sehari, misalkan ketika Anda membuka keran air seperti ini ya. Di sini air pada waktu saat dibuka akan mengalir dengan kecepatan yang kecil ya. Jadi terlihat alirannya laminar ya. Jadi lurus ke bawah ya, tidak ada arus air yang saling memotong ya. Jadi benar-benar lurus ke bawah. Sedangkan yang kedua ya, ini mulai terjadi perubahan karena ada perubahan kondisi aliran yang dipengaruhi oleh udara luar maupun tekanan air itu sendiri ya. Nah, ini di sini biasanya disebut dengan aliran transisi ya. Terus yang ketiga, karena semakin kencang, semakin banyak aliran yang keluar, maka terjadilah aliran yang acak ya. Nah, karena kondisi dari sekitar ya, dari tekanan air itu sendiri maupun dari udara luar, sehingga aliran ini bisa disebut dengan aliran turbulen, yaitu kondisinya acak dan tak seragam lagi ya. Nah, terus ini penampang dari aliran turbulen maupun laminar ya. Yaitu yang membedakan adalah gerak partikel atau distribusi yang seragam, lurus dan sejajar. Kalau kita lihat aliran laminar ya, kalau aliran laminar itu seragam, lurus dan sejajar. Sebaliknya untuk aliran turbulen, perubahan alirannya secara acak ya, atau tidak beraturan ya. Kalau kita lihat pada gambar A ini, jadi alirannya seragam dan lurus ya. Nah, seperti ini. Ketika terjadi perubahan kecepatan atau tekanan, maka aliran tersebut akan mengalami perubahan garis arus ya, sehingga terjadi perubahan-perubahan secara acak, dan hal ini bisa menyebabkan aliran itu menjadi turbulensi ya. Kapan dia menjadi laminar maupun menjadi turbulen nanti bisa dibedakan dengan bilangan Reynolds ya. Nah, bilangan Reynolds yang dihitung dari kecepatan aliran fluida, massa jenis, dan viskositas kinematisnya. Nah, ini kita ulangi lagi, ada 3 jenis aliran untuk aliran laminar, transisi, dan turbulen. Nah, aliran laminar itu aliran pada waktu air keluar dari keran ya, jadi masih sejajar dan seragam dan tegak lurus ya. Nah, ini bisa digambarkan seperti ini, masih tegak lurus dan sejajar dengan gradien kecepatannya ya. Nah, seperti ini namanya. Ketika dia masuk ke arah ini, nah, dia mulai aliran tersebut mulai saling berubah arah ya. Nah, berubah arah, terus setelah masuk ke arah ini, perubahan arah semakin besar dan semakin acak. Nah, maka terjadilah aliran turbulen ya. Ini salah satu pengertian dari aliran laminar ya. Aliran laminar ialah aliran yang partikel-partikel fluidanya bergerak di sepanjang lintasan lurus atau sejajar dalam lapisan-lapisan ya. Ini aliran laminar ya. Nah, laminar dengan sejajar seperti ini, dan alirannya pun seragam seperti ini ya. Nah, adapun aplikasi dari untuk aliran laminar, kita bisa melihat ini ada sebuah terowongan angin atau wind tunnel ya. Wind tunnel ini digunakan untuk melihat perubahan aliran ketika mengenai sebuah benda ya. Nah, ini bisa membuat simulasi perubahan arah aliran ketika nabrak sebuah benda ya. Nah,
Misalnya untuk membuat dimensi benda yang aerodinamis, kita bisa menggunakan alat ini ya, untuk profil dari benda tersebut ya. Jadi di sini ada aliran udara yang ditambahkan dengan asap biar kelihatan bentuk alirannya ya, yang mengenai sebuah benda. Nah, di sini ada blower, di sini tempat bendanya, di sini ada tempat untuk menarik udara luas supaya masuk ke wind tunnel ini, dan membuat sebuah aliran yang laminar dulu ya. Biasanya untuk di daerah udara masuk, nah di sini biasanya dipasangkan sebuah lubang-lubang ya, plat lubang maupun seperti sarang tawon ya di sini ya, agak panjang sini ya, supaya aliran yang masuk ke benda uji linear ya, laminar ya, laminar. Jadi nanti bisa dilihat arah aliran setelah melewati sebuah benda uji tadi ya. Nah, jadi prosesnya seperti ini ya. Blower ini menarik udara dari luar melalui sebuah cerobong masuk ya, cerobong masuk yang dilengkapi dengan lubang-lubang kecil yang membentuk seperti sarang tawon lah. Nah, biasanya kalau peneliti mahasiswa itu memakai rangkaian sedotan ya, sedotan kecil ditumpuk-tumpuk supaya udara yang masuk ke sini bisa laminar ya, atau sejajar aliran dan seragam ya. Nah, seperti ini. Terus ini kita masuk ke pengujian di wind tunnelnya ya. Nah, ini berada di daerah ini ya. Nah, di daerah sini. Nah, ini di dalamnya nanti udara akan mengenai benda uji ya. Nah, pertama masuk ke sini, nah, melewati benda kerja. Nah, nanti bisa dilihat efek dari aliran udara itu ya. Nah, aliran udaranya biasanya ditambahkan asap ya, biar kelihatan bentuk aliran sebelum dan sesudah mengenai benda uji ya. Nah, biasanya paling banyak dipakai untuk pengujian pesawat terbang ya, atau prototipe pesawat terbang ataupun prototipe dari kendaraan itu sendiri ya. Terus ini salah satu pengujian di wind tunnel ya, terowongan tadi ya. Nah, di sini dikasih seperti asap ya. Nah, jadi kelihatan aerodinamisnya seperti apa, aliran udara seperti apa sebelum mengenai benda kerja maupun sesudah melewati ya. Nah, seperti ini ya penampakannya. Jadi dikasih seperti asap supaya terlihat bentuk alirannya. Nah, ini contoh yang lain ya, untuk pengujian wind tunnel ya. Nah, untuk menguji sepeda motor ya, MotoGP ya. Nah, ini kelihatan ketika seorang mengendarai motor, aliran udara ini sangat berpengaruh pada proses penambahan kecepatan ya. Kalau ada tumbukan maupun tabrakan antara udara dengan benda kerjanya, maka akan menghambat laju dari kendaraan tersebut ya. Nah, kalau di wind tunnel atau terowongan angin yang bergerak itu udaranya ya, udara yang dilengkapi dengan asap supaya kelihatan bentuk alirannya ya, aerodinamis atau tidak untuk benda kerjanya ya. Jadi benda kerjanya yang diam ya kalau untuk mengukur aerodinamisnya. Dan ini juga untuk mengukur aerodinamis orang ya, orang yang sedang ski ya. Ini untuk desain dari baju ski ya. Terus ini bentuk pengujian airfoil ya, airfoil atau bentuk sayap pesawat terbang. Nah, di sini bisa kita melihat udara yang mengalir dari airfoil ya, yang bagian atas maupun yang bagian bawah akan terlihat berbeda ya. Untuk yang bagian atas dia akan melewati atau mempunyai kecepatan lebih tinggi daripada yang bawah, sehingga yang di atas
lebih cepat membentuk sebuah turbulensi atau aliran turbulen ya, daripada yang bawah. Yang bawah masih membentuk sebuah aliran laminer ya, karena kecepatan dari posisi yang di bawah lebih rendah daripada posisi yang di atas. Karena kecepatan yang di atas lebih tinggi, maka tekanannya lebih rendah daripada yang di bawah, dan di bawah kecepatan lebih rendah, maka tekanan lebih tinggi daripada yang di atas, sehingga akan membuat efek lift ya, atau daya angkat dari pesawat terbang. Terus yang berikutnya pengertian dari aliran turbulen tadi ya. Aliran turbulen ialah aliran yang partikel fluidnya bergerak secara serampangan ke semua arah ya. Bentuknya seperti ini ya. Jadi alirannya itu tidak tidak seragam, tidak homogen ya. Jadi bergerak ke segala arah memenuhi sebuah tabung maupun penampang itu sendiri ya. Jadi secara acak ya. Kalau aliran transisi kan aliran transisi dari aliran laminer ke turbulen ya. Aliran turbulen juga banyak manfaatnya juga ya pada proses desain permesinan ya. Tetapi kalau untuk pesawat terbang atau aerodinamika sangat dihindari karena akan membuat ketidakstabilan dari pesawat terbang. Tapi kalau untuk desain permesinan manfaatnya juga ada pada terutama untuk proses-proses pendinginan maupun pendinginan sebuah mesin maupun pemanasan dari sebuah benda ya. Nah ini aplikasi dari aliran turbulen ya. Di sini ada sistem pendinginan pada engine atau bisa disebut dengan radiator ya. Nah, proses pendinginan seperti ini membutuhkan aliran turbulen ya. Jadi membutuhkan aliran yang acak bergerak ke semua arah sehingga bisa mencapai sisi-sisi terdalam dari radiator maupun mesin ya. Nah, sehingga bisa mendinginkan mesin lebih cepat daripada ketika memakai aliran laminer ya. Nah, terus ada juga proses pendinginan oli. Nah, dengan oli pula juga membutuhkan aliran turbulen ya, supaya menjangkau permukaan yang kecil ya, yang sempit, sehingga proses pendinginan juga akan semakin cepat ya. Terus ini juga ada aplikasi dari aliran turbulen ya, atau biasanya dipakai pada heat exchanger ya, atau alat penukar kalor ya. Alat penukar kalor itu banyak macamnya, ada ya radiator juga penukar kalor ya. Terus ada juga kondenser dari mesin pendingin, itu juga alat penukar kalor ya. Nah, jadi juga ini membutuhkan aliran turbulen sehingga proses penukaran kalor atau pembuangan kalor ataupun penyerapan kalor akan lebih maksimal ketika kita menggunakan aliran acak maupun aliran turbulen. Nah, ini kondensor dari sebuah mesin pendingin ya, ataupun biasanya untuk mesin pendingin pada pembangkit listrik maupun chiller ya, atau proses pendinginan pada sebuah pabrik maupun perkantoran ya, yang menggunakan AC atau AC chiller ya. Nah, jadi di sini ada alat penukar kalor juga ya, untuk membuang panas ya. Terus ini untuk membedakan apakah itu aliran laminer maupun aliran turbulen, maka kita harus mengetahui dulu bilangan Reynolds ya. Bilangan Reynolds digunakan untuk menjustifikasi apakah aliran itu termasuk aliran laminer maupun aliran turbulen ya. Jadi di sini ada range ya untuk bilangan Reynolds-nya. Untuk aliran laminer di bawah 2000 ya bilangan Reynolds-nya ya. Terus untuk aliran transisi antara 2000 sampai 4000. Nah, sedangkan untuk aliran turbulen
lebih besar dari 4000. Range ini tergantung dari aliran terbuka maupun aliran tertutup ya. Kalau pada aliran tertutup biasanya lebih kecil dari 2000 itu laminer ya, sedangkan lebih besar dari 12.500 itu disebut dengan aliran turbulen. Sedangkan ini aliran terbuka, mama. Untuk aliran terbuka di bawah 2000 itu laminer, terus di atas 12.500 aliran turbulen ya. Jadi aliran transisinya 2000 sampai 12.500. Sedangkan untuk aliran tertutup itu lebih kecil dari 500 itu laminer ya, sedangkan lebih besar dari 4000 bisa disebut dengan aliran turbulen ya. Di antara rentang di atas merupakan kondisi transisi ya. Pada kondisi aliran laminer pengaruh viskositas lebih besar daripada inersia, dan kondisi sebaliknya untuk aliran turbulen. Ini persamaan untuk bilangan Reynolds ya. Bilangan Reynolds didapatkan dari pembagian antara gaya inersia dari sebuah fluida dibagi dengan gaya viskos atau kekentalan dari fluida itu sendiri ya, viskositas dari fluidanya ya. Jadi gaya inersia itu kecepatan dikalikan diameter pipa dikalikan massa jenis pipa. Terus dibagi dengan viskositas dinamis ya. Seperti ini ya. Karena rho dibagi mu atau massa jenis dibagi dengan viskositas dinamis itu sama dengan viskositas kinematis, maka kita bisa menyederhanakan untuk bilangan Reynolds ya. Jadi bilangan Reynolds sama dengan kecepatan dikalikan diameter pipa maupun penampang dibagi dengan viskositas kinematis ya. Nah, ini untuk sama untuk mencari bilangan Reynolds ya. One of the very first things you learn in fluid mechanics is the difference between laminar and turbulent flow. And for good reason. These two flow regimes behave in very different ways, and, as we'll see in this video, this has huge implications for fluid flow in the world around us. Here we have an example of the laminar flow regime. It's characterized by smooth, even flow. The fluid is moving horizontally in layers, and there is a minimal amount of mixing between layers. As we increase the flow velocity, we begin to see some bursts of random motion. This is the start of the transition between the laminar and turbulent regimes. If we continue increasing the velocity, we end up with fully turbulent flow. Turbulent flow is characterized by chaotic movement and contains swirling regions called eddies. The chaotic motion and eddies result in significant mixing of the fluid. If we record the velocity at a single point in steady laminar flow, we'll get data that looks like this. There are no random velocity fluctuations, and so, in general, laminar flow is fairly easy to analyze. For turbulent flow, we'll get data that looks like this. This flow is much more complicated. We can think of the velocity as being made up of a time-averaged component and a fluctuating component. The larger the fluctuating component, the more turbulent the flow. Because of its chaotic nature, analysis of turbulent flow is very complex. Since laminar and turbulent flow are so different and need to be analyzed in different ways, we need to be able to predict which flow regime is likely to be produced by a particular set of flow conditions. We can do this using a parameter which was defined by Osborne Reynolds in 1883. Reynolds performed extensive testing to identify the parameters which affect the flow regime, and came up with this non-dimensional parameter, which we call Reynolds number. It's used to predict if flow will be laminar or turbulent. Rho is the fluid density, U is the velocity, L is a characteristic length dimension, and mu is the fluid dynamic viscosity. The equation is sometimes written as a function of the kinematic viscosity instead, which is just the dynamic viscosity divided by the fluid density.
The characteristic length L will depend on the type of flow we are analyzing. For flow past a cylinder, it will be the cylinder diameter. For flow past an airfoil, it will be the chord length. And for flow through a pipe, it will be the pipe diameter. Reynolds number is useful because it tells us the relative importance of the inertial forces and the viscous forces. Inertial forces are related to the momentum of the fluid, and so are essentially the forces which cause the fluid to move. Viscous forces are the frictional shear forces which develop between layers of the fluid due to its viscosity. If viscous forces dominate the flow, it is more likely to be laminar, because the frictional forces within the fluid will dampen out any initial turbulent disturbances in random motion. This is why Reynolds number can be used to predict if flow will be laminar or turbulent. If inertial forces dominate, flow is more likely to be turbulent. And so smaller values of Reynolds number indicate that flow will be laminar. The Reynolds number at which the transition to the turbulent regime occurs will vary depending on the type of flow we are dealing with. These are the ranges usually quoted for flow through a pipe, for example. Under very controlled conditions in a lab, the onset of turbulence can be delayed until much larger Reynolds numbers. Most flows in the world around us are turbulent. The flow of smoke out of a chimney is usually turbulent. And so is the flow of air behind a car traveling at high speed. The flow of blood through vessels, on the other hand, is mostly laminar, because the characteristic length and velocity are small. This is fortunate because if it were turbulent, the heart would have to work much harder to pump blood around the body. To understand why this is, let's look at how the flow regime affects flow through a circular pipe. The flow velocity right at the pipe wall is always zero. This is called the no-slip condition. For fully developed laminar flow, the velocity then increases to reach the maximum velocity at the center of the pipe. The velocity profile is parabolic. For turbulent flow, the profile is quite different. We still have the no-slip condition, but the average velocity profile is much flatter away from the wall. This is because turbulence introduces a lot of mixing between the different layers of flow, and this momentum transfer tends to homogenize the flow velocity across the pipe diameter. Note that I have shown the time-averaged velocity here. The instantaneous velocity profile will look something like this. In pipe flow, one thing we are particularly interested in is pressure drop. Across any length of pipe, there will be a drop in pressure due to the frictional shear forces acting within the fluid. The pressure drop in turbulent flow is much larger than in laminar flow, which explains why the heart would have to work harder if blood flow was mostly turbulent. We can calculate delta P along the pipe using the Darcy-Weisbach equation. It depends on the average flow velocity, the fluid density, and a friction factor F. For laminar flow, the friction factor can be calculated easily. It is just a function of the Reynolds number. If we combine these two equations, we can see that the pressure drop is proportional to the flow velocity. But for turbulent flow, calculating F is more complicated. It is defined by the Colebrook equation. F appears on both sides of the equation, so it needs to be solved iteratively. Unlike laminar flow, for which the pressure drop is proportional to the flow velocity, it turns out that for turbulent flow, it is proportional to the flow velocity squared. And it also depends on the roughness of the pipe surface. Epsilon is the height of the pipe surface roughness, and the term epsilon over d is called the relative roughness. Surface roughness is important for turbulent flow because it introduces disturbances into the flow, which can be amplified and result in additional turbulence. For laminar flow, it doesn't have a significant effect because these disturbances are dampened out more easily by the viscous forces. Since the Colebrook equation is so difficult to use, engineers usually use its graphical representation, the Moody diagram,
to look up friction factors for different flow conditions. Where flow is laminar, the friction factor is only a function of Reynolds number, so we get a straight line on the Moody diagram. For turbulent flow, you select the curve corresponding to the relative roughness of your pipe, and you can look up the friction factor for the Reynolds number of interest. So we know that if Reynolds number is large, inertial forces dominate, and the flow is turbulent. But even for turbulent flow, viscous forces can be significant in the boundary layers that develop at solid walls. Because of the no-slip condition, shear stresses are large close to a wall. This means that in a turbulent boundary layer, there remains a very thin area close to the wall where viscous forces dominate and flow is essentially laminar. We call this the laminar or viscous sublayer. Its thickness decreases as Reynolds number increases. Above the laminar sublayer, there is the buffer layer, where both viscous and turbulent effects are significant, and above the buffer layer, turbulent effects are dominant. If the roughness of a surface is contained entirely within the thickness of the laminar sublayer, the surface is said to be hydraulically smooth, because the roughness has no effect on the turbulent flow above the sublayer. This is important in pipe flow because, as can be seen from the Moody diagram, flow in smooth pipe has a lower friction factor, and so smaller pressure drop than flow in rough pipe. We can see that for a given roughness, the friction factors converge to a constant value to the right of this dashed line, meaning that at high Reynolds number, the friction depends only on the relative roughness. At these high Reynolds numbers, the thickness of the laminar sublayer is extremely thin, and so the effect of the surface roughness is governing. Modeling turbulent flow through a pipe is fairly simple, but most scenarios are far more complex. It's worth talking more about why analysis of turbulent flow is so complicated, and a lot of it has to do with the turbulent eddies we saw at the start of the video. Large eddies contain a lot of kinetic energy. Over time, the energy in these large eddies feeds the creation of progressively smaller eddies, until at the smallest scale, the turbulent energy in minuscule eddies dissipates as heat due to frictional forces caused by the fluid viscosity. We can think of the energy in the flow as cascading from the largest to the smallest eddies, and so this concept is called the energy cascade. The energy cascade was summarized in a very elegant way by the physicist Lewis Fry Richardson, who wrote that big whirls have little whirls that feed on their velocity, and little whirls have lesser whirls, and so on to viscosity. Because of this behavior, turbulence involves a huge range of length and time scales. This makes analysis of turbulent flow very complex, to the point that it is probably the most significant challenge facing the field of fluid mechanics. For complex scenarios like flow past an airfoil, we can't accurately describe the fluid behavior using simple equations. So to analyze the flow, we have to use either experimentation or numerical methods, or a combination of the two. Modeling flow using numerical methods is the field of computational fluid dynamics. It essentially involves using computational power to solve the Navier-Stokes equations, which is a system of partial differential equations that describes the behavior of fluids, but is difficult to solve. To do this, we model the fluid domain around the airfoil as a mesh of discrete elements, define boundary conditions and fluid properties, and apply an appropriate assessment technique to find a solution. I mentioned earlier that one of the main challenges when dealing with turbulence is capturing the wide range of length scales associated with the turbulent eddies. There are three main techniques which are used to simulate flow in CFD, and they differ mainly in how they treat turbulence on these different scales. First, we have direct numerical simulation. This involves solving the Navier-Stokes equations down to even the smallest scales, and so all turbulent eddies are fully resolved, meaning that they are simulated explicitly. This is very computationally expensive, and isn't a practical solution for the vast majority of fluid flow problems. Next, we have large eddy simulation. This technique resolves the large-scale eddies explicitly, but small-scale eddies are filtered out and are modeled, using what is known as a subgrid scale model.
LES is much less computationally expensive than DNS. Finally, we have the Reynolds averaged Navier-Stokes technique, which is the least computationally expensive of the three techniques. This is a time-averaged method which doesn't resolve eddies explicitly at all. Instead, it models the effect of eddies using the concept of turbulent viscosity. Several different turbulence models exist, like the K-epsilon or K-omega models, with different models being better suited to different problem types. Untuk lebih jelasnya di sini ada beberapa contoh soal ya. Contoh soal yang akan kita bahas ya. Jenis apa aliran pada soal ini ya? Nah, yang pertama, bila sepanjang pipa dengan diameter 150 mm mengalir gliserin pada 25 derajat Celcius dengan kecepatan 3,6 meter per second. Tentukan apakah jenis aliran tersebut laminer ataupun turbulen. Terus kita jabarkan dulu untuk massa jenisnya. Kita bisa melihat gliserin. Nah, di sini bisa lihat tabelnya. Untuk gliserin massa jenisnya 1258 kg per meter kubik ya. Sedangkan untuk viskositas dinamiknya kita bisa melihat 9,6 kali 10 pangkat min 1 Pascal second ya. Nah, terus kita hitung untuk bilangan angka Reynolds-nya ya. Nah, bilangan angka Reynolds-nya kita hitung, kita masukkan semuanya, rho V D dibagi mu. Rho itu massa jenisnya, V itu kecepatan dari fluidanya, dan D diameter dari pipa. Kita masukkan semua sehingga didapatkan untuk bilangan Reynolds atau NR, number of Reynolds sebesar 708 ya. Angka ini kita masukkan ke range tadi ya, antara range antara aliran laminer maupun aliran turbulen ya. Karena ini di bawah dari angka 2000, maka aliran pada soal ini atau pipa ini masih dalam jenis aliran laminer ya. Nah, karena di bawah angka 2000 ya. Terus ini ada contoh yang kedua ya. Nah, ini contoh yang kedua. Tentukan aliran, apakah aliran bersifat laminer atau turbulen bila air pada suhu 70 derajat Celcius mengalir dengan kaku per cube diameter 1 in dengan kecepatan 285 liter per menit. Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, ini spesifikasi dari air ya, air pada suhu 70 derajat Celcius ya, atau untuk kaku per cube atau pipa tembaga ya, diameter 1 in ya. Nah, ini bisa dilihat yang 1 in berapa. Nah, ini bisa kita lihat semuanya ada di sini ya. Nah, terus kita turunkan dulu samaan angka Reynolds ya. Nah, rho VD dibagi mu. Nah, karena mu itu sama dengan rho dibagi V, maka kita sederhanakan lagi untuk persamaan angka Reynolds-nya, VD dibagi V kecil ya. Nah, V kecil ini viskositas kinematis ya. Terus kita masukkan semua persamaannya ya. Nah, karena D di sini kan 25,27 ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, untuk diameter dalamnya 25,27 mm. Kita jadikan meter, maka 25,27 kali 10 pangkat min 3 meter. Terus kita cari debitnya dulu ya. Debit kan persamaannya Q sama dengan V kali A ya. Dari persamaan debit tersebut kita bisa mendapatkan kecepatan aliran air tadi ya. Nah, jadi kita cari
kecepatan fluidanya ya dari persamaan debit. Nah, karena persamaan debit Q sama dengan V kali A atau kecepatan diberikan luas penambang, kita cari dulu luas penambangnya ya dari diameter yang dipakai ya. Dari sini kita bisa melihat luas penambangnya. Kita masukkan sehingga dihasilkan 5,017 kali 10 pangkat min 4 meter persegi untuk luas penambang pipa. Nah, terus karena diketahui debitnya yaitu 285 liter per menit, kita konversikan ke satuan metris ya, debitnya ya, sehingga didapatkan untuk debitnya 4,75 kali 10 pangkat min 3. Nah, karena debit dan luas penambang sudah diketahui, kita tinggal mencari kecepatan aliran fluida, yaitu V sama dengan Q dibagi A. Nah, sehingga kecepatan aliran fluidanya didapatkan sekitar 9,468 meter per second. Nah, setelah kecepatan yang didapatkan, baru kita masukkan ke persamaan bilangan 0 ya. Nah, di sini kita masukkan ya. Nah, jadi karena sama dengan kecepatan dikalikan diameter pipanya, terus dibagi dengan viskositas kinematiknya ya. Nah, kalau di sini dari tabel properties ini kita bisa melihat air dengan suhu 70 mempunyai viskositas kinematik sebesar 4,11 kali 10 pangkat min 7. Nah, kita tinggal masukkan ke sini ya. Setelah kita hitung, terus ketahuan alirannya mempunyai bilangan Reynolds sebesar 5,821 kali 10 pangkat 5, dan aliran ini lebih besar dari 4000. Nah, sehingga aliran air pada pipa tembaga ini disebut dengan aliran turbulen karena lebih besar dari 4000. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.